Resep yang pertama, kali ini aku akan memasak sayur asem yang beda dari yang lainnya. Yuk disimak videonya. Untuk sayurannya ini aku gunakan 1 biji jagung manis, 100 gram kacang tanah, 1 ikat kecil kacang panjang, 1 ikat kecil kangkung. Sudah aku potong-potong dan juga sudah dicuci bersih. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. 3 biji cabai merah keriting, kalau suka pedas boleh ditambah cabai rawit, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 biji kemiri, dan tambahkan sedikit air. Selanjutnya bumbunya dihaluskan. Supaya masaknya lebih cepat dan gak ribet, ini bumbunya mau aku blender saja. Bagi yang tidak suka bumbu di blender, bumbunya boleh diulek manual. Setelah bumbu halus, selanjutnya matikan blender. Nah, ini yang bikin beda. Ini aku gunakan sekitar 700 ml kaldu ikan. Selanjutnya masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Lalu tambahkan lengkuas, tambahkan juga daun salam. Kita aduk dulu. Selanjutnya masukkan dulu kacang tanah dan jagung manis. Lalu tutup dan masak hingga kacang tanah dan jagung matang. Kalau jagung sih cepet matangnya, tapi kalau kacang tanah matangnya lebih lama. Jadi ini aku rebus sekitar 30 menit. Selanjutnya masukkan kacang panjang, masukkan juga kangkung. Lalu aduk, dan ini aku taruh di bagian bawah supaya kacang dan kangkung cepat empuk. Karena aku nggak suka terlalu banyak kuah, jadi cuma aku kasih kuah sedikit aja. Bagi yang suka kuah, kaldu ikannya bisa ditambah lebih banyak atau mungkin mau ditambah air juga boleh. Lalu direbus hingga kangkung dan kacang panjang empuk. Sebelumnya kita bumbuin dulu. Ini aku gunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula merah. Kalau nggak ada gula merah boleh diganti gula pasir. Lalu diaduk-aduk lagi. Setelah direbus selama 5 menit, lalu dicek apakah kacang panjangnya sudah empuk. Menurut aku ini udah empuk, nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras. Kalau suka kacang panjangnya lebih empuk, bisa direbus kembali hingga kacangnya benar-benar empuk. Selanjutnya tambahkan air asam jawa. Untuk tingkat keasamannya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau aku sih sukanya nggak terlalu asam ya, tapi bagi yang suka rasanya lebih asam, asam jawanya bisa dikasih lebih banyak. Jangan lupa koreksi rasa, kalau udah enak udah pas, lalu matikan api. Siapkan mangkok, lalu sajikan sayur asem ini ke dalam mangkok. Mau dimakan sayur asem aja enak, mau dimakan sama nasi pun enak. Tapi kalau mau dimakan sama nasi, lebih cocok kalau ditambah sambal. Resep yang kedua, nggak cuma daunnya yang bisa dimasak, buahnya juga bisa dimasak. Kali ini aku akan memasak buah kelor. Kalau di tempatku namanya kelentang. Nah, seperti ini bentuknya. Ini kaku dan kulitnya ada kayunya tipis. Sebelum dimasak, ini aku kupas dulu, lalu dipotong-potong. Tapi kayunya nggak dibuang ya, tetap diikutkan. Sayur buah kelor atau kelentang ini nggak cocok dimakan sama nasi. Jadi paling enak dimakan sayur aja, digado begitu, tanpa nasi. Sayur buah kelor ini sih rasanya biasa ya, tapi sensasinya saat makan itu loh yang berbeda. Aku potong panjang seperti ini, kulit arinya yang hijau ini dibuang, tapi untuk bagian kayunya nggak dibuang, supaya saat dimasak nanti nggak hancur. Untuk yang suka sayur buah kelor ini rasanya enak, tapi untuk yang tidak suka ya mungkin rasanya kurang enak. Menurut aku sih enak, walaupun aku jarang sekali masak buah kelor ini. Ini tadi aku gunakan 10 lonjor, jadinya sebanyak ini. Nah, lalu dicuci hingga bersih. Cara cucinya biasa ya, cuma pakai air biasa tanpa tambahan apapun. Setelah dicuci lalu ditiriskan, lalu kita siapkan bumbunya. 1 siung bawang putih,
6 siung bawang merah ukuran kecil, 1 biji kemiri, 2 biji cabai merah keriting. Kalau suka pedas boleh ditambah cabai rawit. Lalu setengah sendok teh garam, dan bumbunya ini dihaluskan. Karena bumbunya cuma sedikit, jadi aku ulek aja. Kalau males mengulek, bumbunya boleh di blender ataupun dicoper. Buah kelor atau kelentang ini mau aku masak sayur asem. Selain di sayur asem, bisa juga loh dimasak yang lainnya. Juga enak untuk yang suka. Nah, ini bumbunya udah halus. Ini aku bersihkan dulu dari ulek-uleknya supaya bumbunya nggak ada yang terbuang. Tadi sebelum mengulek bumbu aku udah didihkan air, jadi mungkin sekarang airnya sudah mendidih. Ini tadi aku siapkan 700 ml air, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Tambahkan lengkuas, tambahkan juga daun salam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh terasi, setengah sendok teh gula pasir, lalu diaduk dulu. Selanjutnya masukkan buah kelor atau kelentangnya. Lalu tutup dan masak selama 30 menit atau sampai matang. Nah, ini tadi aku rebus selama 30 menit. Dan buah kelor atau kelentang ini kayaknya udah matang. Selanjutnya tambahkan air asam jawa, aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasa ya, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Menurut aku ini rasanya udah pas, udah enak. Sayur buah kelor atau kelentang ini udah matang. Selanjutnya matikan api. Siapkan mangkok, lalu tuang ke dalam mangkok. Sayur buah kelor atau kelentang ini sudah siap untuk dinikmati. Resep yang ketiga, kali ini aku akan memasak asem-asem balungan sapi. Yuk, langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 800 gram balungan sapi. Kalau nggak ada, boleh diganti balungan kambing ataupun balungan ayam. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 3 siung bawang merah karena bawang merahnya ini ukurannya besar. Kalau kecil boleh pakai 5 siung. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Lalu aku gunakan 3 siung bawang putih. Bawang putihnya juga diiris tipis. Karena bawang putihnya kecil-kecil, jadi aku gunakan 3. Biasanya kalau bawang putihnya besar, aku cuma gunakan 1 atau 2. Setelah itu sisihkan. Ini aku gunakan 2 buah tomat merah. Untuk tomatnya dipotong sesuai selera ya bun. Ini cuma aku potong kotak aja seperti ini karena tomatnya kecil-kecil. Setelah tomatnya dipotong, lalu sisihkan. Dan ini aku gunakan 4 buah tomat hijau, ukurannya ada yang kecil, ada yang besar. Dipotong sesuai selera juga ya bun. Untuk cabenya aku utuhkan saja karena aku nggak suka pedas. Tapi kalau suka pedas, cabenya boleh diulek ataupun diiris juga. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah layu dan aroma harumnya udah keluar, selanjutnya tambahkan 1 liter air. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu aduk dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, selanjutnya masukkan balungan sapi. Lalu tunggu hingga mendidih kembali. Ini aku tutup dulu supaya cepat mendidih.
Nah, setelah mendidih, lalu kita buka dan kita buang busanya supaya kuahnya bening. Setelah busanya terbuang semua, selanjutnya tutup kembali, kecilkan api, lalu rebus hingga balungan ini empuk. Ini tadi aku rebus selama 30 menit dan kayaknya balungannya ini udah empuk, dagingnya udah merotol ini dari tulangnya. Selanjutnya masukkan cabai rawit utuh, tomat hijau dan tomat merah. Lalu tambahkan asam jawa. Aku maunya sih asamnya langsung dimasukkan supaya nggak terlalu ribet. Kalau misalkan asamnya mau direndam dulu dan diambil airnya juga bisa. Jangan lupa koreksi rasa, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita rebus hingga tomat hijaunya ini matang. Setelah mendidih dan tomat hijaunya ini kayaknya udah matang, lalu matikan api. Asem-asem balungan sapi sudah siap untuk dihidangkan. Siapkan mangkok, tuang asem-asem balungan sapi ke dalam mangkok. Asem-asem balungan sapi sangat enak dinikmati selagi panas. Mau digado atau mau dimakan sama nasi, sama-sama enak. Resep yang keempat, kali ini aku akan memasak ikan kuah asam blimbing wuluh. Enak, seger. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku punya 2 ekor ikan laut. Ini udah aku cuci bersih, aku buang ingsannya. Kalau misalkan nggak ada ikan laut, boleh diganti dengan ikan lainnya, misalkan ikan lele ataupun ikan patin. Kita sisihkan dulu ikannya. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan tomat merah, aku pakai 2 biji. Tomatnya cuma diiris memanjang seperti ini. Setelah diiris, sisihkan. Selanjutnya ini aku gunakan 3 biji blimbing wuluh. Blimbing wuluhnya aku iris serok. Tapi misalkan mau dibelah atau diiris bulat juga boleh. Nah, ini untuk bumbu irisnya. Sekarang kita bikin bumbu halusnya. Supaya masaknya lebih cepat, menghaluskan bumbunya aku menggunakan blender aja. Ini aku gunakan 2 cm kunyit, 3 siung bawang putih ukuran kecil. Karena bawang merahnya kecil, aku pakai 10 siung. Tambahkan jahe dan 1 biji kemiri, lalu sedikit air. Selanjutnya bumbunya dihaluskan. Misalkan nggak suka bumbu yang di blender, bumbunya bisa diulek manual. Setelah bumbu halus, selanjutnya matikan blender. Siapkan wajan, tuang sedikit minyak goreng. Selanjutnya masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Lalu tambahkan lengkuas yang udah digeprek. Tumis bumbu hingga matang. Karena ini ada kunyitnya dan kunyitnya aku pakai kunyit segar, jadi menumisnya harus benar-benar matang. Setelah bumbu benar-benar matang, selanjutnya tambahkan 500 ml air. Untuk ukuran airnya nggak harus 500 ya, bisa lebih bisa kurang, tergantung seberapa maunya banyaknya kuah. Lalu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kalau suka boleh ditambah gula, boleh ditambah micin. Tapi kali ini aku masaknya nggak pakai gula dan nggak pakai micin. Lalu diaduk sebentar. Setelah kuahnya mendidih, selanjutnya masukkan ikan laut. Kalau masak ikan nggak usah terlalu lama ya, karena ikan ini sebentar udah matang. Kalau sudah 5 menit, lalu kita balik, lalu kita rebus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit, selanjutnya tambahkan tomat dan blimbing wuluh. Lalu tambahkan juga cabai rawit utuh. Kalau mau pedas tinggal digigit cabai rawitnya. Atau mungkin mau kuahnya pedas, cabai rawitnya juga bisa loh dihaluskan. Nah, setelah mendidih dan tomatnya juga udah layu, ikan kuah asam blimbing wuluh udah matang. Selanjutnya matikan api. Siapkan piring atau mangkok. Lalu pindahkan ikan kuah asam blimbing wuluh ini ke atas piring. Dari aromanya ini enak banget. Jangan lupa cobain resepnya di rumah ya.